Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan pada pagi hari ini dalam melaksanakan konseling kelompok pada tahap penutup. Oke, sebelum kita memulai konseling kelompok pada tahap penutup ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Saya persilakan kepada Saudara Reza untuk memimpin doa. Baik, terima kasih saya Ibu. Selamat persilakan saya untuk memimpin doa saya konseling kelompok sesi terakhir ini. Sebelum memulai konseling kelompok sesi terakhir ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih kepada Saudara Reza yang telah memimpin doa. Selanjutnya, di sini kita akan melakukan konseling kelompok pada tahap penutup, yang mana pada tahap penutup ini saya akan melakukan evaluasi kepada teman-teman. Nantinya saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang akan teman-teman jawab masing-masing ya. Sebelum itu, saya minta kepada teman-teman untuk menyiapkan sebuah kertas kosong dan satu buah pulpen yang nantinya di akhir saya minta untuk teman-teman menuliskan list pesan dan kesan teman-teman selama mengikuti konseling kelompok pada tahap pertama sampai tahap penutup ini. Nantinya juga kita akan mengadakan sesi foto-foto. Paham ya? Paham, Bu. Ya, Bu. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa saja yang teman-teman pahami selama kita mempelajari tentang kultur shock ini? Maksudnya, apa yang dimaksud dengan kultur shock? Boleh, siapa dulu yang ingin menjawab? Saya, Bu. Ya. Vera ya? Ya, Bu. Silakan Vera. Jadi setelah mengikuti kegiatan konseling ini, yang saya pahami tentang itu adalah kita itu paham gitu. Maksudnya kultur shock itu adalah sesuatu yang membuat kita merasa shock, entah itu karena budaya, karena sukunya gitu, dan lain sebagainya. Gimana ya, Bu? Keterkejutan kita gitu terhadap sesuatu. Itu aja, Bu. Oke, terima kasih kepada Saudari Vera Herianto ya. Ya, Bu. Selanjutnya, saya persilakan kepada yang lain. Reza, boleh? Ya, Bu, baik, Bu. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya memahami, Bu, bahwa setiap daerah atau lingkungan atau sebagian di Indonesia ini mempunyai budaya atau lingkungan yang berbeda-beda, Bu. Sehingga tidak heran pula bahwa kita tuh bisa terkejut, Bu, melihat budaya orang lain karena perbedaan budaya kita dengan orang lain, Bu. Itu yang saya ketahui kultur shock, Bu. Oke, selanjutnya. Saya, Bu. Ya, Nadia. Jadi yang saya pahami selama kultur konseling kelompok ini itu kultur shock, yaitu segala sesuatu yang kita alami saat kita memasuki jenjang perkuliahan atau kita merantau gitu, Bu. Jadi kita tuh agak kurang paham dengan bahasa. Jadi itu yang membuat kita merasa terhambat dalam belajar gitu, Bu. Dalam segala hal, Bu. Nah. Oke, jadi teman-teman sudah paham ya apa yang dimaksud dengan kultur shock. Selanjutnya,
ketika teman-teman mengalami culture shock, bagaimana cara teman-teman untuk mengatasinya, terutama teman-teman yang sedang merantau? Saya persilakan kepada Saudara Reza. Cara mengatasi culture shock. Baik, Bu. Maaf ya, Bu, sedikit ribut di sini. Iya. Mungkin saya mengalami culture shock itu yaitu mengatasi ini, Bu. Mungkin saya mengikuti kebudayaan di tempat daerah tersebut, Bu. Sehingga membuat saya menjadi terbiasa dengan budaya yang ada di daerah tersebut, Bu. Terima kasih. Selanjutnya. Saya, Bu. Ya, Nadia, saya persilakan. Jadi untuk mengatasi culture shock itu, jadi sebelum kita terjun ke daerah yang baru, jadi sebaiknya tuh terlebih dahulu mencari informasi dulu, Bu. Jadi bagaimana di sana budayanya, bagaimana cara bahasanya, seperti itu, Bu. Jadi kita bisa menyesuaikan nantinya, bisa belajar juga. Oh iya, jadi mencari informasi terlebih dahulu ya sebelum kita terjun ke daerah Iya, yang Bu. kita tuju. Selanjutnya, Saya, Bu. Vera ya? Iya, Bu. Ya, saya persilakan. Hampir seperti teman-teman sih, Bu. Biasanya kalau pas mengalami culture shock itu, saya biasanya mencoba gitu untuk menyesuaikan diri dengan mereka atau lingkungan mereka. Dan juga biasanya saya itu di tempat itu kan ada beberapa teman dekat gitu, teman dekat yang asli orang sana gitu kan. Nah, jadi saya akan bertanya gitu kepada mereka tentang kalau gini ini ngapa ya misalnya gitu, itu sih, Bu. Jadi kita udah tahu gitu sebelum hal itu terjadi, kita udah tahu dari kawan-kawan kita. Gitu. Siap-siap. Selanjutnya, Saudari Siti Uswatun Hasanah. Baik, kalau dari saya sih Bu, saya mencoba memahami situasinya dan mencoba beradaptasi karena saya menyadari bahwa setiap tempat beda budaya, beda pola perilaku, dan yang lainnya. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya, apa saja sih manfaat yang teman-teman dapatkan dari proses konseling yang telah kita lakukan ini? Dari sesi pertama sampai sesi terakhir, sesi penutup ini. Saya, Bu. Ya. Hal-hal yang didapatkan, Bu. Iya, manfaatnya. Yang pertama pastinya kita bertemu dengan kawan-kawan baru, lebih dekat dengan kawan-kawan, pengalaman baru juga, terus tahu gitu, oh ternyata bukan cuma saya yang mengalami culture shock, ternyata teman-teman juga. Jadi tuh ada motivasinya gitu, Bu, kalau kita tuh mau merubah perilaku yang ada dalam diri kita, itu culture shock tersebut. Terus juga bisa gitu caranya beradaptasi itu gimana gitu. Itu, Bu. Selanjutnya, mungkin Saudara Reza. Kayaknya sudah mengantuk ya. Tidak, Bu. Terima kasih, Bu, yang telah mempersilahkan saya nih. Jadi manfaat yang saya dapat, Bu, hal-hal yang saya dapat pertama teman-teman yang baru yang mempunyai pengalaman yang sangat unik, Bu, sama seperti saya, Bu. Dengan ternyata bahwa bukan hanya saya saja yang mengalami hal masalah seperti culture shock, Bu. Ternyata ada yang lain. Kedua, mungkin saya dapat pengalaman dan ilmu dari Ibu dan teman-teman lainnya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Saudara Reza. Selanjutnya, Saya, Bu.
Ya, Jadi yang saya pelajari selama konseling kelompok ini, saya banyak dapat ilmu, dapat ternyata banyak kawan-kawan juga yang mengalami culture shock, tidak hanya saya juga seperti itu, Bu. Jadi ya, kemudian apa sih penyebab-penyebab culture shock dan caranya mengatasinya seperti apa gitu, Bu. Seperti itu, Bu. oke, sampai di sini sudah paham ya apa yang dimaksud dengan culture shock, bagaimana cara mengatasinya, dan sampai teman-teman sudah mendapatkan manfaat-manfaat dari konseling kelompok yang telah kita lakukan dari sesi pertama sampai sesi terakhir ini. Selanjutnya, saya minta kepada teman-teman untuk menyiapkan satu buah kertas kosong dan satu buah pulpen untuk teman-teman menulis list pesan dan kesan teman-teman selama mengikuti konseling kelompok dari tahap pertama sampai tahap penutup ini. Saya beri waktu 3 menit dari sekarang. Silakan. Apakah ada yang sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, selanjutnya boleh teman-teman menyampaikan di sini pesan dan kesan teman-teman selama mengikuti konseling kelompok ini. Bebas ya, siapa yang ingin menceritakannya terlebih dahulu. Ayo, siapa dulu? Saya, Bu. Ya, kepada Saudari Nadia saya persilakan. Jadi pesan dan kesan saya pada konseling kelompok Ya. ini itu sangat senang dalam berbagi cerita, ternyata berbagi pengalaman seperti itu, Bu, dapat berbagi masalah dan cara mengatasinya bagaimana, seperti itu, Bu. Kemudian pesan saya, semoga saya dan kita semua di sini dapat lebih baik dari sebelumnya dalam menghadapi kultur ini, Bu. Seperti itu. Amin. Terima kasih kepada Saudari Nadia. Selanjutnya, Saya, Bu. ya, Saudari Vera. Kesan saya dalam kegiatan ini adalah saya sangat senang sekali tentunya karena bisa berbagi cerita, pengalaman, gitu. Dan alhamdulillah setelah mengikutinya, saya itu dapat gitu memahami pastinya gitu, Bu. Saya dapat mengurangi rasa kecemasan saya, rasa culture shock yang berlebihan, dan pesan saya adalah semoga kegiatan ini tidak hanya dilakukan pada saat ini saja gitu, tapi bisa secara di pertemuan selanjutnya kita juga bisa melaksanakan kegiatan ini. Oke, siap. Selanjutnya, Saudara Reza. Saya Baik, Bu. persilakan. Terima kasih, Bu. Jadi sama seperti teman-teman yang lainnya, Bu. Saya dapat banyak teman, pengalaman, dan ilmu, Bu. Tapi kesan saya yang tidak terlupakan pada konseling kelompok ini yaitu saat pertemuan pertama saya melihat, Bu, teman-teman itu kok pada cuek gitu, mukanya datar, enggak ada senyum, enggak ada ekspresi lah, Bu. Jadi sama konseling kelompok ini berjalan kan. Jadi tahu ternyata saat banyak-banyak pertemuan saling mengenal, mungkin itu yang dapat saya rasakan, Bu. Mungkin saya tuh senang sekali lah, Bu, itu, Bu. Dari pengalaman saya. Iya. Terima Mungkin kasih, Bu. baru kenal juga kali ya. Ya, Bu. Oke, terima kasih ya kepada teman-teman semua atas apresiasinya, semangatnya, waktunya. Karena teman-teman di sini kita bisa melakukan konseling kelompok pada kelompok ini. Selanjutnya kita akan mengadakan sesi foto-foto. Yuk foto-foto yuk. Ya, Ayo. Senyum ya. 1, 2, 3. Udah ya?
Saya ucapkan terima kasih kembali kepada teman-teman. Nanti ketika teman-teman ada yang kurang paham dari materi-materi kita sebelumnya, boleh chat pribadi saya di WA saya. Nanti foto ini juga akan saya kirim di grup WhatsApp kita ya. Iya, Bu. Siap, Bu. Selanjutnya, sebelum kita menutup sesi konseling kelompok pada tahap penutup ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Kepada Saudara Reza, saya persilakan kembali untuk memimpin doanya. Baik Bu, sebelum mengakhiri kelompok kita hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Iya. Oke, terima kasih ya kepada Saudara Reza. Selanjutnya, Ibu tutup ya. Ya, baik, Bu. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih juga. Dadah. Semangatnya. See you next time.